selanjutnya. Baiklah, kepada pemateri Renita persilahkan. Belum masuk ya pemakalannya? Maaf teman-teman, sepertinya pemakalah belum masuk. Bentar ya, coba kita hubungi dulu pemakalanya. Sudah, Ren. Sudah. Ini Soalnya tadi pemakalah sempat bilang katanya terkendala sinyal. Baiklah, kepada Suci Putih Dewi, dipersilahkan. baiklah, teman-teman. Mungkin kita lanjut lagi penjelasan dari saya tadi. Sebuah distribusi frekuensi itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama itu ada kelas-kelas, yang mana kelas ini adalah kelompok nilai atau data interval. Kemudian yang kedua ada batas kelas atau kelas limit. Batas kelas ini adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Dalam batas kelas ini terdapat dua batas kelas. Yang pertama itu batas kelas bawah, terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas. Dan yang kedua, batas kelas atas, terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Yang ketiga itu ada tepi kelas. Tepi kelas juga disebut dengan kelas nyata, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Terdapat dua juga pada tepi kelas ini. Yang pertama ada tepi bawah kelas atau batas kelas bawah sebenarnya. Yang kedua, tepi atas kelas atau batas kelas atas sebenarnya. Di sini ada penjelasan tentang tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5. Yang kedua itu tepi atas kelas, batas atas kelas ditambah 0,5. Kemudian yang nomor 4, titik tengah kelas atau tanda kelas adalah angka atau data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Yang kelima, interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang keenam, panjang interval kelas atau luas kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh, frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk di dalam kelas tertentu. Kemudian di sini yang B, jenis distribusi frekuensi. Yang pertama itu distribusi frekuensi data tunggal. Distribusi tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada itu tidak berkelompok-kelompok. Itu menurut Sudijono Anas 2009. Kemudian ada yang B itu distribusi frekuensi bergolong atau kelompok. Salah satu jenis statistik yang di dalamnya disajikan pencaran frekuensi dari data angka di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan. Yang ketiga, yang C, distribusi frekuensi meningkat. Distribusi meningkat ini ialah salah satu jenis statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Arya Fitri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Suci Putih Dewi. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua, kepada Arya Fitri, saya persilahkan. Maaf Arya Fitri, mic-nya tolong diaktifkan. Baiklah teman-teman,
saya akan melanjutkan presentasi dari Suci Putih Dewi, di mana cara untuk menentukan jumlah dan lebar interval itu ialah penetapan jumlah interval dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ialah jumlah frekuensi yang dilambangkan dengan N, jarak pengukuran yang dilambangkan dengan R, serta lebar interval yang hendak digunakan dilambangkan dengan I. Dengan tujuan penyusunan distribusi itu, pada prinsipnya jumlah interval kelas janganlah terlalu sedikit, sehingga pola-pola kelompok tidak menjadi kabur. Akan tetapi, jumlah interval itu juga jangan terlalu besar, sehingga kita tidak mendapatkan gambaran tentang pola kelompok. Yang dimana untuk interval yang hendak digunakan itu sudah memiliki rumus sendiri yang sudah ditentukan, ialah I sama dengan jarak ukuran lagi dengan jumlah interval. Selanjutnya ialah cara menyajikan data melalui daftar distribusi frekuensi. Yang pertama ialah distribusi frekuensi dibuat dengan alasan berikut ini. Kumpulan datanya yang besar dan ringkas, lalu kita dapat memperoleh beberapa gambaran mengenai karakteristik data, terus merupakan dasar dalam pembuatan grafik penting. Selanjutnya ialah langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita urutkan data dari nilai yang paling kecil, kemudian tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya, dan tentukan banyak kelas yang diinginkan. Selanjutnya, tentukan juga panjang atau lebarnya dari kelas interval. Dan yang terakhir ialah tentukan nilai ujung bawah kelas interval yang pertama. Selanjutnya ialah cara penyajian data dalam bentuk grafik, di mana cara penyajian data dalam bentuk grafik ini banyak sekali jenis grafiknya. Yang pertama ada grafik histogram, atau sering kita sebut dengan grafik batang. Histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa peta-peta 4 persegi panjang. Sebagai sumbu horizontal boleh memakai tepi-tepi kelas, batas kelas, atau nilai variabel yang diobservasi. Selanjutnya ialah grafik poligon. Grafik poligon ini merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong suatu variabel. Teman-teman bisa lihat pada makalah untuk gambar grafik poligonnya. Selanjutnya ialah grafik kurva. Grafik kurva ini merupakan perataan atau penghalusan dari garis-garis poligon. Gambar poligon sering tidak rata karena adanya perbedaan frekuensi data skor dan data skor itu sendiri yang mencerminkan fluktuasi simbol. Dan yang terakhir ialah grafik garis. Grafik garis dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri. Dan untuk teman-teman sekalian, jika pemaparan materi ini dirasa singkat, teman-teman bisa melihat materi yang telah Renita share di grup ya. Itu ada link YouTube, bisa dibuka. Selanjutnya, Renita di sini saya selaku moderator, saya membuka sesi tanya jawab. Untuk
sesi tanya jawab seperti biasa, ada 3 penanya. Kepada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Trisna, moderator. Baiklah, kepada Trisna, saya persilahkan. Harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Widiasari. Saya ingin bertanya pada kelompok 1, apa perbedaan tabel distribusi frekuensi bergolong dan tabel distribusi... Trisna bisa diperlambat dalam penyebutan pertanyaannya. Apa perbedaan tabel distribusi frekuensi bergolong dengan tabel distribusi frekuensi meningkat? Baiklah, kepada Trisna saya akan mengulangi pertanyaan dari saudari Trisna, yang mana pertanyaannya yaitu apa perbedaan tabel distribusi bergolong dengan tabel distribusi meningkat, benar? Ya, benar. Baiklah, terima kasih kepada saudari Trisna. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Untuk audiens yang lainnya ingin bertanya? Ada 2 pertanyaan lagi, saya persilahkan. Yang bertanya, moderator. Silakan. Enggak suaranya. Saudara Fajar. Ilham moderator. Bukan saya. Oh, Ilham. Bukan Maaf. saya. Maaf. Pada Ilham. Izin bertanya bagian grafik ya, dalam cara penyajian data dalam bentuk grafik. Ini kan yang saya baca, penyajian dalam bentuk grafik frekuensi pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi, karena dalam bentuk grafik harus didasarkan tabel distribusi frekuensi. Oleh karena itu, pembuatan tabel distribusi frekuensi harus tetap dilakukan untuk membuat grafik. Nah, ini kan grafiknya lebih dari 1. Ada batang, ada poligon, ada kurva. Ini hanya tampilan saja yang berbeda atau memang ada kegunaan khusus dalam grafik tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Mungkin maksud dari tujuan pertanyaan saudari Ilham itu, saudara Ilham itu, adakah perbedaan dari setiap diagram atau dari grafik yang disampaikan itu? Benar? Nah, karena kan di sini kan hanya kelanjutan dari tabel di atas dari tabel grafik kan. Dari segi grafik ini adakah perbedaan atau sama saja, hanya saja penampilannya saja beda? Ya, seperti itu kan lebihnya. Pertanyaannya saya tampung sebentar. Jadi pertanyaan saudara Ilham itu saya ulangi ya, karena takutnya adanya kesalahan dalam pemahaman dari moderator. Adakah perbedaan antara penyajian data melalui tabel dan grafik? Dan adakah perbedaan dari ketiga grafik tersebut, benar? Ya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ilham. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Kepada audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, siapa? Sebutkan namanya ya. Nur Selviani.
Kepada saudari, saya persilakan. Kepada saudari Nur. Baiklah, saya ingin bertanya Tidak ada. mengenai Ya. penjelasan Arya Fitri mengenai cara menentukan jumlah dan lebar interval. Maaf teman-teman, ada gangguan sedikit. Saya ulangi. Saya ingin menanyakan mengenai cara menentukan jumlah dan lebar interval yang telah dijelaskan oleh Arya Fitri tadi. Di situ kan dirumuskan mengenai jarak I sama dengan jarak pengukuran per jumlah interval. Nah, dalam contoh soal, hasil pengukuran orang yang tertinggi adalah 180 cm dan terendah 145 cm. Dan kita telah menetapkan jumlah interval sebanyak 9. Nah, yang ingin saya tanyakan di situ, dalam penyelesaiannya, I sama dengan 180,5 dikurang 144,5 per 9. Di situ 180,5 dan dikurang 144,5 itu, apakah ada ketentuan tersendiri atau bagaimana? Bisa dipersingkat saudari Nur, maksudnya itu adakah ketentuan tersendiri? Tentang penyelesaian kan itu kan data tertinggi 180 cm, sedangkan terendah 145 cm. Mengapa menjadi 180,5 dikurang 144,5? Baiklah, pertanyaannya itu ada di makalah kelompok pada halaman Bagian berapa? C. Bagian C. Bagian C, cara menentukan jumlah dan interval lebar interval. Baiklah, di sini saya akan mencoba mengulangi pertanyaan dari saudari Nur tadi. Saudari Nur menanyakan adakah ketentuan tersendiri tentang data tertinggi dan data terendah yang ada pada bagian C, benar? Iya, tentang I yang sinyal, maaf. Maaf, saudari Nur, tidak ada suaranya. iya, tentang penyelesaian yang I. Penyelesaian yang I. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nur. Pertanyaannya saya tampung. Dan untuk audiens yang lainnya, berhubung kita telah mendengarkan pertanyaan dari sebagian dari teman-teman kita, sebagian dari audiens. Nah, itu ada 3 pertanyaan. Di sini untuk berjalannya diskusi kita agar aktif, moderator meminta kalian juga untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena kita di sini sama-sama belajar, tidak terpaku kepada pemateri. Apabila ada yang ingin membantu, nantinya kan bisa disampaikan pendapatnya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, pemateri meminta waktunya untuk menjawab. Kepada pemateri, bagaimana apakah akan segera dijawab atau butuh waktu? Pemateri? Baik, moderator, tunggu sebentar. Oh, baiklah. Baiklah teman-teman, sembari pemateri mencari jawaban, ada baiknya kita juga mencari jawaban agar kita sama-sama belajar. Yang lain, Itu tabel.
tabel frekuensi guru. Yang mana sih? Oh ini nih, yang dapat 50. Apa sih atas memang Jawa ya? Sudah menjadi ketentuan nih. Pokoknya itu. Izin menjawab moderator. Baiklah, kepada pemateri saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari siapa, akan dijawab oleh siapa? Pertanyaan dari saudari Nur. Pertanyaan dari saudari Nur. Baiklah, kepada yang akan menjawab saudari Suci atau saudari Arya Fitri? Arya Fitri. Baiklah, kepada saudari Arya Fitri saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur, yang dimana saudari Nur tadi bertanya, apakah dalam misalnya tuh pada itu kan sama dengan 180,5 dikurang 144,5. Nah, kan di sini kan dijelas dapat dari 180 ini kan dari pengurangan orang yang tinggi itu, sedangkan yang 104 itu yang terendah. Nah, pertanyaan Nur tadi, 0 itu dapat dari mana? Apakah sudah menjadi ketentuan atau tidak? Baiklah, 180,5 dan 144,5 itu didapat dari yang 0,5 yang di belakang itu didapat dari tepi bawah kelas atau batas bawah kelas. Itulah 0,5 dan juga yang 144,5 itu didapat dari tepi atas kelas atau juga batas atas kelas. Apakah bisa pahami? Jadi darimu 0,5 ya? Itu tuh sudah ya sudah ditentukan. Kalau yang 180 tadi 0,-nya dapat dari mana? Dapat dari batas. Batas. Coba. Bagaimana saudari Nur? Saudari Arya Fitri? Yang 100,5 itu didapat dari sudah menjadi ketentuan kalau tepi bawah kelas itu dikurang 0,5, sedangkan 144,5 itu kalau dia batas atas kelas ditambah 0,5. Apakah sudah saudari Arya Fitri untuk menjawabnya? Sudah. Baiklah, terima kasih kepada saudari Arya Fitri. Kepada saudari Nur, bagaimana? Apakah jawabannya dapat diterima? Ya, baiklah. Terima kasih kepada Arya Fitri. Jawabannya saya terima. Terima kasih kepada saudari Nur. Dan untuk audiens yang lainnya, sudah paham kan atas penjelasan dari saudari Arya Fitri? Saya rasa audiens sudah paham. Baiklah, kembali ke pemateri. Bagaimana pemateri? Apakah kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang kedua atau butuh waktu?
Bagaimana pemateri? Saya rasa pemateri butuh waktu untuk menjawab pertanyaan kedua. Kepada teman-teman yang lainnya, saya mohon waktunya. Dan apabila ada teman-teman yang ingin mengajukan pendapatnya, saya persilahkan. Untuk audiens, tidak ada yang ingin mengajukan pendapatnya. Data majemuk, ya, data kelompok atau bergolong, dia biasanya pakai histogram. Diagramnya juga diagram batang, tapi diagram batang sebutannya histogram. Ya. Nah, kalau data tunggal biasanya pakai diagram garis. Kalau untuk yang kelompok berarti dia pakainya poligon. Ya, seperti itu. Bedanya seperti itu. Bedanya jadi penggunaannya, datanya data apa? Data tunggal atau data kelompok. Nah, ada lagi katanya nanti data meningkat. Nah, dijelaskan. Ya, seperti itu. Nah, jadi penggunaannya jadi bergantung pada data yang kalian kumpulkan. Apakah data yang kalian kumpulkan itu datanya tunggal atau kelompok? Ya. Nah, data tunggal juga bisa berfrekuensi. Berfrekuensi seperti apa? Misal, Ibu nggak ada file ya, nanti Ibu coret-coret aja kalau nggak. Ya. Oke. Misalkan, ya, misalkan datanya itu misalnya 50, ya, 60, ya, 65. Ya, ini kalau yang seperti ini coret-coretnya nggak ini ya, nggak bagus ya, kalau nggak ada pennya. Misalnya 67, ya, 70, kemudian 70 lagi. Nah, ini kan ada data yang sama kan? Dia berfrekuensi. Nah, kalian kumpulkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. 50, 60, 65. Ya, jadi kalian misalkan buat tabel bantuan. 50. Ini enggak bagus ya nulisnya. 60. Terus 6, 5 ya. Kemudian 67. Kemudian 70. Nah, ini datanya ya. Data ya. Kemudian ini frekuensinya, F-nya. 50 ada berapa? 1 kan? 60 ada 1. 65 ada berapa? Ada 1. Ada 1 apa ada 2? Itu Ada 67 2. enggak bawahnya? Ada 2 kan ya? Nah, 67 ada 1. 70 ada 2. Ada 2. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga namanya data tunggal. Dia berfrekuensi lebih dari 1. Ya. Nah, bedanya apa nanti kalau dengan yang data kelompok? Kalau data kelompok datanya banyak ya, misalkan tadi 60 ya, 60 65. Aduh, ini 65 dan seterusnya ya, Ibu anggap ya, dan seterusnya. Nah, kalian kelompokkan ya dari data terendah sampai data tertinggi. Ya, dikelompokkan dulu dibuat dulu. Kemudian kalian buat tabel bantuan. Jadi nanti ada datanya, ada biasanya pakai turus atau tally ya. Tally ya, yang pakai turus 1, 2 seperti itu ya. Nah, kemudian nanti baru ada frekuensinya. Nah, itu data yang lebih dari 1, itu namanya data kelompok. Nah, data kelompok ini, ya, kalian buat distribusinya. Distribusinya bagaimana caranya? Jadi, menggunakan aturan Sturges. Ya, ada aturan Sturges, jadi kalian harus menentukan dulu data maksimum dengan data minimum. Ya, jadi kalian kurangkan rentangnya. Jadi
langkah pertama itu membuat rentang. Ya, membuat rentang itu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Ya. Kemudian yang kedua, kalian menghitung jumlah kelas. Ya. Menghitung jumlah kelas dengan aturan Sturges, ya. Rumusnya berarti 1 plus 3,3, ya. Jadi jumlahnya atau banyaknya kelas, jumlah kelas itu K, ya, simbolnya K. Jadi rumusnya sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. Jadi misalkan data kalian ada 30, jadi 1 ditambah 3,3 log 30. Nah hasilnya nanti, ya, baru itu banyaknya kelas. Tadi di makalah temannya tadi ada yang menentukan banyaknya kelas itu pakai kira-kira, ya. Nah, pakai yang kira-kira itu mau buat berapa banyak kelas itu biasanya nanti nggak tertib. Ya, boleh pakai seperti itu boleh, cuma nanti nggak tertib. Alangkah baiknya kita menggunakan aturan Sturges, ya. Nah, setelah menentukan kelas, kalian menentukan panjang kelas, ya, panjang interval kelasnya. Nah, rumusnya, ya, jadi panjang interval kelas itu kalian simbolkan misalnya dengan P, panjang P, ya. Nah, rumusnya R rentang tadi dibagi K, banyaknya kelas tadi, ya. Rentang tadi diperoleh dengan maksimum dikurang minimum, ya. Nah, maksimum minimum dapat nilainya, kemudian kalian bagikan dengan jumlah kelas tadi yang digunakan aturan Sturges. Ya. Nah, nanti dapatlah intervalnya. Intervalnya itu misalkan 50 sampai 59. Nah, itu namanya panjang interval kelasnya. Ya. Paham nggak sampai situ? Paham, Bu. Paham, ya. Nah, jadi barulah dari banyaknya data tadi bisa kita buat tabel distribusi kelompok atau bergolong. Ya. Oke. Kemudian setelah itu Ibu langsung ke pertanyaan, ya. Dari pertanyaan Trisna, ya. Tabel distribusi bergolong dan meningkat, bedanya apa? Oke. Jadi tabel distribusi bergolong itu sama dengan tabel distribusi kelompok. Ya. Jadi sama yang di kelompok, jadi dikelompokkan, ya, berdasarkan aturan Sturges tadi selesai, kemudian dikelompokkan antara rentang 50 sampai 54 misalnya. Ada berapa? Golongannya ada berapa, ya. Kemudian 55 dengan 60, ya, 59 ada berapa, seperti itu. Dan seterusnya, itu namanya distribusi bergolong, ya. Nah, untuk distribusi yang meningkat itu yang disebut distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Jadi yang meningkat itu kumulatif. Nanti ada dua macam, distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari, satunya ada yang kurang dari. Misalnya tadi rentangnya 50 sampai 54, ya. Berarti yang kurang dari 50 itu namanya nanti tabel distribusi frekuensi lebih dari 50 atau yang kurang dari 50. Ya. Nah, yang di sini kaitannya nanti dengan OGIF. Ada OGIF naik dan ada OGIF turun. Ya. Jadi penyajiannya juga nanti ada namanya OGIF naik, OGIF, ya. OGIF, ya. Ada OGIF naik dan ada OGIF turun. Yang mana OGIF naik? OGIF naik itu ketika datanya frekuensi kumulatifnya kurang dari. Sedangkan kalau dia yang lebih dari, OGIF-nya pasti turun.
Ya. Bentuk OGIF sama seperti diagram garis. Ya. Oke, untuk yang tabel distribusi berulang sama yang meningkat, sudah paham ya? Bu, izin bertanya, Ya, ya. distribusi mengulang itu sama dengan distribusi relatif atau tidak, Bu? Apa? Distribusi mengulang yang Ibu jelaskan, yang Ibu sebutkan tadi. Berulang. Iya. Berulang. Berulang itu sama seperti kelompok. Oh, sama dengan kelompok, Bu, ya? Iya. Kalau distribusi relatif itu sama dengan distribusi apa ya, Bu? Relatif itu sama seperti frekuensi kumulatif. Nanti ada relatif persentasi kan ya? Iya. Nah, nanti dia dipresentasikan dari yang frekuensi kumulatif, dari yang meningkat. Frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nanti ada relatifnya. Ada lagi? Ini kan ada di buku ya, Bu ya. Kayaknya kan baca buku. Nah, itu ada di bukunya Pak Fajri, itu ada di halaman 22 itu tentang tabel distribusi relatif. Nah, untuk tabel distribusi relatif ini sama dengan distribusi apa, Bu ya? Kan kalau tadi kan distribusi frekuensi kumulatif itu meningkat. Sementara distribusi relatif ini kalau relatif itu kan persentase. Ya. Jadi relatif itu bisa dari kumulatif, bisa dari kelompok. Paham nggak? Jadi dia bisa digunakan tabel distribusi kelompok yang relatif. Berarti frekuensinya menggunakan yang kelompok, bukan yang frekuensi kumulatif. Jadi bisa nanti ada juga untuk yang kumulatif itu ada yang relatif. Untuk persentasenya ada juga. Jadi relatif itu cuma untuk persentasenya. Oh, baik Bu. Terima kasih. Ada lagi? Sudah, Bu. Oke. Ibu lanjut ke pertanyaan Ilham ya. Oke. Tabel distribusi frekuensi. Jadi penyajian data, apa bedanya antara distribusi pakai tabel dengan grafik ya tadi ya. Dengan diagram. Oke. Jadi semuanya sama, tinggal kalian mau pakai penyajian datanya yang mana yang lebih mudah. Ya, mau tabel distribusi frekuensi atau mau pakai langsung pakai diagram. Biasanya meskipun dia pakai diagram ya, kalian mau pakai penyajiannya pakai diagram nih. Ya. Nah, tapi kita tetap pakai tabel bantuan biasanya untuk memudahkan kita membuat tabel. Ya. Nah, lain hal ketika kalian menggunakan aplikasi dalam SPSS, kalian nggak perlu membuat tabel distribusi frekuensinya, tapi langsung mengisikan data yang sesuai, ya, tidak perlu mengelompokkan. Kalian tinggal pilih aplikasi frekuensi, ya, nanti langsung keluar. Kalian mau apa? Tabel distribusinya keluar. Mau diagram bisa juga, mau pakai OGIF juga bisa. Ya. Jadi dari penyajian data tersebut, jadi bergantung pada seseorang mau yang mana yang kalian pakai, yang mana yang memudahkan seseorang bisa membaca informasi dari terkait apa yang kalian sajikan. Jadi ada seseorang yang bisa membaca informasi melalui tabel. Tetapi ada yang tidak bisa. Ada yang bisa membaca informasi ya melalui diagram. Ya. Jadi yang mana yang lebih memudahkan itu bergantung pada seseorang. Apakah dia itu lebih ke visual ya. Ataukah dia lebih ke misalnya dalam bentuk angka numerik seperti itu. Ya. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Asalkan kalian bisa membedakan antara yang mana datanya tunggal, yang mana datanya kelompok. Ya. Data tunggal nggak harus datanya itu frekuensinya satu, enggak, tapi ada frekuensinya lebih dari satu. Tadi yang Ibu contohkan ya, 60, 65, 65, 67, 70, 70. Itu kan ada yang lebih dari satu. Ya, antara 65 dengan 70 itu lebih dari satu. Nah, itu merupakan data tunggal yang berdistribusi atau berfrekuensi lebih dari satu.
Bedakan ya. Nah, kalau kelompok dia ada interval, ingat, selalu ada interval, itu data kelompok. Entah data kelompok itu nanti meningkat atau dia hanya bergolong seperti itu. Oke, Ibu lanjut ke pertanyaan dari Nur Selviani ya. Oke, untuk jumlah dan lebar interval ya pertanyaannya, betul? Oke, jadi di dalam tabel distribusi frekuensi atau dalam tabel itu banyak istilah-istilah. Yang pertama ada istilah kelas, kelas-kelas. Nah, kelas-kelas itu yang mana dalam tabel? Nah, kelas itu misalnya kalau kalian dalam datanya kelompok ya, misalnya tadi rentang berapa? 50 sampai berapa? 50 sampai 54 misalnya ya. 50 54, kemudian 55 sampai 59 ya, dan seterusnya ya. Nah, itu namanya kelas. Kelas pertama yang mana? 50 54. Kemudian kelas kedua yang mana? 55 sampai 59. Ya. Kelas kedua yang mana? 60 sampai 64 dan seterusnya. Itu namanya kelas. Ya, kelas diperoleh dari mana? Dari aturan Sturges tadi kan. Yang pertama langkahnya tadi apa? Rentang, menentukan rentang. Kemudian menentukan kelas dengan aturan Sturges. Kemudian menentukan panjang interval kelas dengan cara melakukan proses rentang dibagi jumlah kelas. Iya, banyaknya kelas ya. Nah, jadi seperti itu langkahnya, jangan dilupakan ya. Oke, kemudian batas kelas ya. Nah, batas kelas itu rentangnya itu ya. Batas kelasnya yang merupakan dari panjang kelasnya tadi, interval kelas 50 sampai berapa tadi? 54 ya. Batas kelasnya berarti 50 sampai 54. Nah, nanti ada batas kelas atas, batas kelas bawah. Batas kelas atas itu yang mana? Yang paling tinggi, yang di sebelah kanan, 54. Sedangkan batas kelas bawah, 50. Yang menjadi batasnya, ingat, yang menjadi batasnya. Batas yang kecil bawah, batas yang besar itu batas kelas atas. 50, 54, berarti batasnya itu ya. 50, 54 itu batasnya, batas kelas. Batas kelas atas yang mana? 54. Batas kelas bawah yang mana? 50. Ya. Kemudian apalagi istilahnya? Ada tepi bawah, tepi atas. Nah, tepi kelas atas, tepi kelas bawah itu diperoleh dari batas bawah dan batas kelas atas. Ya. Misalkan tadi batas bawah kelas tadi berapa? 50 ya. Berarti tepinya yang lebih pinggir dari batas kelas. Misalkan kalian punya rumah. Batas rumah kalian tuh apa? Pagar kan? Ya, kalau nggak ada pagar, tembok. Itu batasnya kan? Sebelah dari situ tanah orang kan? Nah, tepinya itu biasanya kalau membangun suatu rumah itu nggak boleh habis kan membangunnya, harus ada space kan untuk jalan atau pokoknya ada bagian tidak boleh dihabiskan untuk membangun, itu aturannya. Nah, tepi bawah kelas ialah yang sisanya itu. Berarti kalian kurangkan berapa misalnya? Kalian buat space berapa? Dari antara pagar sama sisa tanah kalian, 0,5. Itu ketentuannya, 0,5. Misalkan tadi tepi batas kelas bawahnya 50, berarti tepi bawah kelasnya dikurang 0,5. Iya, 49,5. Kemudian kalau yang ke kanan, berarti batas kelas atas. Tepi batas kelas atas, itu kalian kurangi juga 0,5. Misalkan tadi 54, kalian kurang 0,5. 53,5. 53,5. Jadi 49,5 berarti sampai siapa batasannya? ya.
Berarti setiap batasan itu dikurangi 0,5, Bu ya? Iya, untuk masing-masing batas kelasnya ya. Jangan yang lain, batasnya saja yang kalian kurangin. Ya. Baik, Bu. Oke. Nah, dari situ tadi ada yang bilang datanya itu di berapa? 100 berapa? 50. 100 berapa dikurang berapa gitu ya. Nah, ketika kalian mau menentukan rentang juga bisa menggunakan tepi bawah kelas dan tepi bawah kelas atas dan tepi bawah kelas bawah itu bisa. Tadi 50 sampai 54. Ya berarti kalian kalau mau lihat rentangnya 54 kurang 50 ya. Berapa? 4 kan? Nah, bisa juga dengan menggunakan tepi. Berarti berapa? 54 ditambah ya, bukan dikurang kalau tepi tepi atas ya, tepi atas ya, tepi batas atas itu ditambah 0,5. Jadi 54,5 kalian kurangi 49,5. Nanti hasilnya sama dengan rentang yang maksimum dengan minimum. Ya. Makanya tadi kenapa untuk menentukan jumlah dan lebar tadi dia menggunakan yang 0,5, padahal bisa menggunakan batas atas dan batas bawah saja. Ya. Seperti itu. Nah, banyaknya interval ya, misalkan kalian dapat misalnya panjang kelas interval ya. Intervalnya misalnya dapatnya 5. Mulai datanya itu 50. Berarti 50 datanya ngitungnya dari 50 ya. 50, 51, 52, 53, 54. Berarti panjang kelas intervalnya 5. Bukan dari 50-nya nggak dihitung. Misalkan kalian dapatnya interval kelasnya, panjang kelas intervalnya 5. Data minimumnya 50 misalnya. Kalian buat, karena panjang kelas intervalnya 5, kalian langsung tambahkan saja. 50 berarti tambah 5, 55. Salah. Tapi mulai dihitung 50. 50, 51, 52, 53, 54. Itu cara ngitungnya. Kebanyakan salah di situ ya. Misalkan datanya 78. Ya. Panjang kelas intervalnya 9. Berapakah batas kelas atasnya untuk yang selanjutnya? Ada yang tahu? 86. 78 ya. Batas kelas bawahnya itu 78. Intervalnya, panjang interval kelasnya itu 9. Berapakah batas atas selanjutnya dan interval selanjutnya? 86, Bu. Berapa? 86. Siapa yang jawab tadi? Robiatul. Robiatul. Seperti apa Robiatul? Batas kelas atasnya 86, Bu. Ya, dari mana 86? Karena dihitung kan 9 intervalnya. Jadi kalau kita hitung dari 78 batas bawahnya. Jadi 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Oke. Jadi ngitungnya seperti itu ya. Kalau nggak mau ngitung, seperti ini caranya. 78 ya. Panjang interval kelasnya 9, kalian tambahin dulu. 78 tambah 9 berapa? 86. 8. Berapa? 78 tambah 9. 87. 87. Ingat, tadi 78 itu dihitung. Jadi kalian kurangin 1. Kalau nggak mau pakai tangan, itu cara cepatnya. Jadi kurangin 1, berarti 87 berarti kurang 1, 86. Untuk yang selanjutnya, coba. Kelas selanjutnya mulai dari batas bawahnya berapa? Sampai batas atasnya berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? 95, Bu. Siapa? Kiki.
Batas bawah ya, Bu? Iya, batas bawahnya berapa? 87. Batas atasnya 95. Dari mana 95? 87 ditambah 9. Dikurang 1. Jadi 95. Ya, jadi kita kalau nggak percaya kita hitung seperti itu ya. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Jadi misalkan ada tabel ditanya berapakah panjang interval kelasnya, jangan langsung dikurangkan. Langsung di hasilnya baru sudah kurangkan hasilnya itu enggak. Ya. Misalnya tadi 78 sampai 86. Kalian kurangin 86 dikurang 78. Hasilnya berapa? Delapan kan? Nah, kalau kalian seperti itu salah. Ingat, kalau kalian untuk menentukan itu, kalian tambah 1. Tapi ketika menjumlahkan untuk menentukan data selanjutnya, ya, kalian kurangi 1, seperti itu. Itu konsepnya. Paham nggak? Banyak latihan ya. Kalau nggak paham, banyak latihan dulu. Nanti, oh ini yang dibilang Ibu, seperti itu ya.